Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi dan menulis teks eksposisi. Struktur teks eksposisi kita kenal dibagi atas 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering juga disebut penutup atau kesimpulan. Kita perhatikan contoh tesis. Introspeksi diri di Hari Pahlawan. Setiap negara mempunyai pahlawan. Cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Itu sebabnya kita perlu memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November agar bisa mencontoh semangat juang. Kita juga dapat mencontoh keikhlasan mereka saat berjuang melawan penjajah. Paragraf ini termasuk tesis, yaitu perlunya peringatan Hari Pahlawan. Rangkaian argumen. Sejarah perlunya memperingati Hari Pahlawan bermula dari pahlawan Arek-Arek Surabaya pada 10 November 1945. Dengan senjata bambu runcing, mereka melawan penjajah yang sudah menggunakan senjata canggih termasuk pesawat terbang. Kemudian diikuti dengan perlawanan di berbagai daerah termasuk di Sumatera Utara dan khususnya di kota Medan yang dikenal dengan pertempuran di Medan Area Jalan Bali. Berkat perjuangan para pejuang di masa lalu, bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankan di masa revolusi fisik. Sekarang, giliran anak-anak bangsa mengisi alam kemerdekaan dengan memberikan yang terbaik bagi masa depan bangsanya. Sayangnya, tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia yang bisa diteladani karena prestasinya. Lebih banyak yang mementingkan diri pribadi dan golongan saat sudah berkuasa. Hal ini terlihat sekali dalam jajaran pemerintah atau birokrasi maupun legislatif dan yudikatif. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkaya diri. Sementara itu, rakyat yang membutuhkan perhatian malah diabaikan. Ya, termasuk rangkaian argumen, yaitu latar belakang perlunya Hari Pahlawan, besarnya pengorbanan para pejuang, dan kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Penegasan kembali.
Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November pada tahun ini dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri bagi semua pihak. Kalau setiap anak bangsa melakukannya dengan penuh kesadaran, mudah-mudahan hasilnya positif. Dalam waktu dekat, bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis. Jika peringatan Hari Pahlawan hanya sebuah kegiatan rutinitas, maka 10 November pun tidak akan menyentuh masyarakat, juga dapat menyadarkan pejabat-pejabat pemerintahan untuk tidak saling berseteru dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Pada momentum Hari Pahlawan ini, kita mengimbau para pejabat di jajaran pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, pimpinan DPR dan MPR, serta seluruh anggota Dewan agar kembali ke fitrah. Ingatlah perjuangan dan cita-cita para pahlawan bangsa. Mari kita berjuang untuk memakmurkan rakyat. Untuk itu, bekerjalah dengan keras, profesional, dan bertanggung jawab. Bukan masalah lagi para pejabat pemerintah menjadikan dirinya seperti raja yang bergelimang kemewahan, sebab rakyat sudah semakin kritis. Begitu juga kehidupan anggota dewan yang glamor. Momentum Hari Pahlawan ini harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Kinerja sudah bisa dirasakan di berbagai bidang sehingga rakyat merasa dirinya tidak salah pilih. Gerakan mencontoh para pahlawan perlu dimasyarakatkan untuk menyadarkan para pejabat pemerintah agar tidak menjadi pahlawan kesiangan. Paragraf tersebut termasuk penegasan kembali, yakni pentingnya peringatan Hari Pahlawan, perlunya para pejabat untuk menghayati perjuangan para pahlawan. Demikianlah materi singkat kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Semangat belajar!